Dunia sedang bergerak cepat. Teknologi berkembang pesat. Mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Kita berada di tengah sebuah revolusi besar. Revolusi Industri 4.0. Yang pertama ada revolusi industri 1.0 terjadi di abad ke-18. Pada masa ini, James Watt menemukan mesin uap yang menjadi sumber tenaga. Sebelumnya, semua tenaga sumbernya kalau nggak dari otot, air ya dari angin. Coba bayangin kalau ada di masa itu. Kebayang dong gimana ribetnya proses produksi di kala itu. Perubahan pada masa ini, mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0 yang membuat produktivitas meningkat besar. Ekonomi melonjak, dan masyarakat jadi bisa memproduksi tanpa butuh lahan yang luas. Pada masa itu, yang bisa bikin pabrik, ya para bangsawan atau keturunan kerajaan gitu loh. Yang kedua ada revolusi industri 2.0. Revolusi yang dimulai pada tahun 1913 ini ditandai dengan hadirnya tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Pada masa ini muncul sistem lini produksi atau assembly line yang menggunakan band berjalan atau conveyor belt. Itu loh kalau kalian lihat video pabrik-pabrik yang produknya jalan, nah alasnya itu disebut sebagai conveyor belt. Karena dibuat seri, membuat para pekerja menjadi spesialis. Contohnya produksi mobil atau produk lainnya yang berjalan di conveyor belt. Dan pada masa revolusi industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Bisa dilihat dengan banyaknya produksi ribuan tank, pesawat, dan senjata. Pada era ini juga, manajemen bisnis mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien fasilitas industri. Yang ketiga nih, ada industri 3.0. Terjadi pada abad ke-20 dan pada masa ini ditandai dengan teknologi analog berubah menjadi digital. Peran manusia di dalam industri pun mulai dikurangi dan digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi tinggi, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Sekarang sudah dilakukan dengan komputer. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 ini bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting loh. Mengingat manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan tertinggi dan sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Sehingga pada masa ini mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksinya. Penggunaan teknologi ini pun menjadi salah satu solusi yang tepat, sehingga produksi jumlah besar bisa dilakukan secara otomatis dengan kecepatan yang tinggi. Memasuki era industri 4.0, dunia bergerak menuju otomatisasi dan konektivitas tanpa batas. Di balik perusahaan besar ini, ada sejumlah teknologi kunci yang menjadi penggeraknya. Yang pertama adalah Internet of Things atau biasa kita sebut dengan IoT. IoT membuat pabrik menjadi pintar, mampu memantau produksi secara real-time, bahkan memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Bayangkan mesin, sensor, dan perangkat saling terhubung berbagi data tanpa henti. Selanjutnya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI memungkinkan sistem belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia, mulai dari rekomendasi produk hingga deteksi fraud. Semuanya lebih cepat dan akurat. Berikutnya ada Big Data dan Cloud Computing. Keduanya membantu perusahaan mengelola jutaan data setiap detik. Data disimpan aman di cloud, bisa diakses kapan saja, dan digunakan untuk menemukan peluang baru. Lalu ada robotika dan otomatisasi. Robot bekerja cepat, presisi, dan tanpa lelah. Bersama manusia, mereka menciptakan efisiensi tinggi di pabrik, gudang, bahkan rumah sakit. Dan terakhir, Cyber Physical Systems, 3D printing, serta blockchain. Teknologi ini menyatukan dunia nyata dan digital, memungkinkan simulasi, produksi barang dengan instan, dan transaksi yang transparan. Fenomena revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui dampak era revolusi industri 4.0. Berikut dampak era revolusi industri 4.0 terhadap beberapa bidang. Di dalam bidang perekonomian, terjadinya revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi beberapa model atau tipe bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengaplikasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah
model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain dampak ekonomi, juga terdapat dampak sosial. Dampak revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial. Sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Hadirnya revolusi industri 4.0 bisa menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja dalam negeri yang tidak memiliki keterampilan untuk beradaptasi dalam pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa era digital tidak bisa dihindari. Untuk itu, pada tahun 2018 diluncurkan program Making Indonesia 4.0, sebuah roadmap nasional untuk mentransformasi industri kita agar lebih kompetitif di era digital. Program ini fokus pada 5 sektor utama yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi nasional. Di antaranya industri makanan dan minuman karena menjadi tulang punggung ekspor dan kebutuhan pokok masyarakat. Lalu yang kedua ada industri tekstil dan busana yang kini beralih ke produksi berbasis desain digital dan juga otomatisasi. Lalu yang ketiga ada industri otomotif yang mulai menuju kendaraan listrik dan juga sistem produksi cerdas. Lalu yang keempat ada industri elektronik dengan pengembangan perangkat pintar dan juga komponen lokal. Dan terakhir yaitu ada industri kimia yang mendukung berbagai sektor manufaktur lainnya. Namun tak hanya industri besar, UMKM dan startup teknologi juga memainkan peran penting. Banyak pelaku usaha kecil yang kini go digital, memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan juga sistem pembayaran online. Sementara itu, startup teknologi Indonesia tumbuh pesat mendorong inovasi di bidang keuangan, pendidikan, dan juga logistik. Tentu saja, perjalanan menuju industri 4.0 tidak mudah. Maka ada tantangan besar seperti kesenjangan digital antara kota dan desa, keterbatasan infrastruktur internet, dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain peluangnya juga sangat besar. Dengan bonus demografi dan generasi muda yang adaptif, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama di ekonomi digital Asia Tenggara. Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan juga masyarakat, visi Indonesia untuk menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030 bukanlah sebuah mimpi semata. Kunci keberhasilannya adalah inovasi, pendidikan digital, dan juga semangat adaptasi. Industri 4.0 di Indonesia bukan sekadar tentang mesin dan data. Ini tentang manusia, tentang kita yang harus belajar, berinovasi, dan membangun masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini. Revolusi Industri 4.0 bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang bagaimana kita beradaptasi, belajar, dan berinovasi. Seperti kata Charles Darwin, bukan yang terkuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi. Mari kita siapkan diri karena masa depan dimulai dari sekarang.